Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melawan Dou Ling bintang 6. Sun Er dan yang lainnya sadar bahwa Xiao Yan tiba-tiba bisa melepaskan kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka tidak merasa terlalu terkejut ketika mereka melihat kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Namun, Lin Xiuya dan yang lainnya dari atas tanpa sadar mengeluarkan suara, ya, yang terkejut. Mereka, yang memiliki kekuatan yang kuat, secara alami dapat menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini hampir mengejar Bai Sheng. Peningkatan besar seperti ini, atau lompatan kekuatan, benar-benar menyebabkan orang lain tercengang. Bagaimanapun, itu adalah total jarak 6 bintang. Orang ini, tidak heran aku merasakan perasaan khusyuk yang samar ketika pertama kali bertemu dengannya. Ini sebenarnya karena dia memiliki taktik seperti itu. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menari dengan kejutan tambahan di dalamnya. Jelas, letusan oleh Xiao Yan ini melebihi harapannya. Di sampingnya, mata Yan Hao menatap tajam ke arah Xiao Yan di bawah. Dari ekspresi-ekspresinya, dia tampaknya memiliki minat yang cukup besar pada cara Xiao Yan tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Dia juga mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelum pandangannya terangkat dan akhirnya mendarat di tempat yang agak gelap. Dia samar-samar bisa mendengar seruan terkejut yang sangat lembut yang dipancarkan dari tempat itu. Kali ini, Bai Sheng memang telah menendang pelat logam. Dia mungkin akhirnya menyerahkan peringkatnya pada peringkat kuat. Yan Hao menelusuri sudut mulutnya saat dia berbicara dengan senyum sombong. Lin Xiuya dan yang lainnya tertawa sebelum mereka sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke lingkaran pertempuran di bawah. Setelah Xiao Yan menampilkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e, kekuatannya tidak diragukan lagi telah mencapai dataran di mana dia dapat bersaing dengan Bai Sheng untuk waktu yang singkat. Ketika Bai Sheng melihat Xiao Yan, yang kinya tiba-tiba melonjak, menyerang, wajah tersenyum dinginnya tanpa sadar berubah beberapa kali. Dia juga tahu sedikit tentang Xiao Yan yang bisa dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Namun, dia tidak benar-benar menaruh masalah itu di dalam hatinya. Dari apa yang dia pikirkan, metode semacam ini yang secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang pada akhirnya adalah metode yang tidak ortodoks. Seseorang akan kembali ke bentuk aslinya setelah batas waktu berlalu. Penghinaan di dalam hatinya ini mulai sedikit terguncang oleh sosok manusia di depan yang membawa momentum kilat dalam serangannya. Pada saat ini, Bai Sheng akhirnya mengerti bahwa dia telah benar-benar meremehkan Xiao Yan sejak awal. Bai Sheng mengatupkan giginya dengan keras dan dengan erat memegang tombak panjang di tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan yang semakin dekat. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia jelas tahu apa arti pertempuran ini baginya. Jika dia kalah sial, peringkatnya di peringkat kuat mungkin segera digantikan oleh Xiao Yan. Selain itu, bahkan reputasi geng putihnya akan berkurang, mengakibatkan penurunan besar dalam posisi mereka di Akademi Dalam. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sulitnya menghadapi Xiao Yan di depannya, dia harus menggunakan segala cara untuk mengalahkan yang terakhir hari ini. Sungguh orang yang liar dan sombong. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari seorang ahli di peringkat kuat hari ini. Taktik biasa-biasa saja ini menyebabkan kepercayaan diri Anda menjadi sedikit terlalu penuh. Beberapa ketajaman dingin ditarik oleh wajah Xiao Yan. Douki kuning tua seperti sungai kuning yang mengalir keluar dari tubuh Bai Sheng tanpa henti. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Permukaan gugusan cahaya itu seperti banjir yang mengalir perlahan, seperti air yang berputar-putar yang memancarkan cahaya berwarna kuning. Gugus cahaya Douki berwarna kuning bergetar. Ini segera melepaskan raungan rendah di bawah tatapan semua orang.
tombak panjang itu dengan cepat menembus seperti kilat. Setiap kali tombak panjang itu menembus, banyak bayangan di depannya akan muncul. Kecepatan tombak panjang Bai Sheng yang gemetar sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, bayangan dari tombak panjang itu tertutupi oleh ruang di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan, yang sedang bergegas seperti binatang ajaib langsung muncul di luar blokade bayangan tombak. Hah! Bayangan tombak panjang berwarna kuning tua berhenti di udara. Cahaya dingin yang aneh muncul di ujung tombak. Di bawah penguatan Douki kuning tua, masing-masing bayangan belakang ini memiliki kekuatan untuk menembus dinding batu. Bai Sheng memperhatikan Xiao Yan yang sudah berada di dekatnya. Teriakan dingin tiba-tiba meletus. Mengikuti suara teriakan, bayangan belakang tombak panjang berwarna kuning tua, yang menutupi area di depan, tiba-tiba melesat dengan eksplosif. Dalam sekejap, suara angin deras yang tajam mulai bersenandung di dalam lingkaran pertempuran, tampak sangat menusuk mata. Ada banyak bayangan sisa tombak. Dengan mampu menggabungkan begitu banyak bayangan dalam sekali jalan, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan kemampuan Bai Sheng. Seorang anggota, peringkat kuat, memang pantas mendapatkan reputasi seperti itu. Jika itu adalah Douling biasa, kemungkinan besar orang itu akan berebut untuk sementara waktu di bawah serangan tajam Bai Sheng ini. Namun, pengalaman bertarung Xiao Yan tidak kalah dengan Bai Sheng. Selain itu, karena dia telah menampilkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e, dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Bai Sheng secara langsung. Meskipun gambar tombak melintas di depan matanya dan angin bertiup kencang, itu tidak menyebabkan Xiao Yan menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Penguasa Xuan berat yang sangat besar di tangannya tiba-tiba diangkat, dan dia segera dengan kasar memotongnya ke bawah dengan cara yang sangat sederhana. Istirahat! Jejak ayunan penguasa Xuan berat sangat biasa. Tidak ada sedikit pun fantasi di dalamnya. Retakan biasa ini, bagaimanapun, membawa kekuatan yang tak tertandingi yang bisa membelah gunung dan memecahkan tanah. Tubuh penguasa membelah udara dan bahkan meninggalkan jejak berwarna hitam samar di udara. Angin liar dan ganas terbentuk di bawah penguasa. Di bawah tekanan yang kuat ini, tanah yang keras perlahan retak, membentuk garis retakan. Dari sini, orang bisa melihat kekuatan serangan Xiao Yan saat ini. Cukup banyak orang di galeri tampilan mengubah ekspresi mereka sedikit saat melihat kekuatan besar serangan ini. Pertarungan yang intens ini benar-benar sedikit mengasyikkan. Dentang, dentang. Banyak bayangan tombak yang mengandung angin kencang menghantam penguasa yang berat. Mereka berulang kali meledak menjadi suara jelas dari logam yang bertabrakan. Bayangan tombak dengan cepat menghilang. Hanya riak kuat yang menyebar dengan cepat yang memungkinkan seseorang mengetahui dari mana pertukaran intens itu terjadi. Sebagian besar gambar tombak menghilang. Pada akhirnya, hanya beberapa gambar tombak yang tersisa sebelum akhirnya melepaskan pertahanan tak masuk akal mereka. Tubuh tombak itu berhenti dan tombak panjang seperti zat merobek udara dengan cara seperti kilat. Angin kencang dengan cepat menggumpal di ujung tombak. Itu dengan keras menembus ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia dengan gesit menarik penggaris berat di tangannya. Segera, penguasa itu berdiri tegak di depannya seperti perisai hitam pekat. Tombak panjang berwarna kuning gelap itu mengenai tubuh lebar penggaris itu. Saat keduanya bersentuhan, tubuh tombak tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat. Di bawah kekuatan ini, kaki Xiao Yan diseret di sepanjang tanah dan dipindahkan ke belakang dengan total 2 hingga 3 meter sebelum berhenti. HMPH, Bai Sheng mendengus dingin setelah gemetar dan memaksa Xiao Yan mundur. Tangannya yang memegang gagang tombak sedikit bergetar. Cahaya di tubuh tombak tiba-tiba menjadi lebih terang. Cahaya berwarna kuning yang menusuk mata yang seperti matahari bersinar dari dalam medan pertempuran. Ci! Saat cahaya berwarna kuning menjadi lebih intens,
ular pasir energi berwarna kuning tiba-tiba bergegas keluar. Mulut besarnya yang buas dengan ganas bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Bang! Suara ledakan yang hebat dan keras meletus dari titik di mana keduanya bertabrakan. Kekuatan riak yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar. Banyak garis retakan menyebar berulang kali dari tanah keras di bawah kaki Xiao Yan. Enyah! Telapak tangan Bai Cheng dengan keras menghantam gagang tombak. Kekuatan bintang 6 Dadoushi dilepaskan tanpa syarat pada saat ini. Kekuatan yang tak tertandingi menghantam tubuh penguasa. Dengan daya angkat yang kuat di ujung tombak, penguasa berat hitam gelap itu mengeluarkan suara, siu, dan meninggalkan tangan Xiao Yan di bawah mata semua orang. Akhirnya, itu berguling beberapa kali di udara sebelum dimasukkan ke dalam tanah di luar lingkaran pertempuran. Galeri tontonan menjadi gempar saat penguasa berat itu meninggalkan tangan Xiao Yan. Selain Sun Er dan yang lainnya yang sangat memahami Xiao Yan, bahkan anggota Panes Gate tanpa sadar mengencangkan kepalan tangan mereka. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu? Serangan yang berisi semua kekuatannya akhirnya menyingkirkan senjata Xiao Yan. Dalam sekejap, Bai Sheng melihat bahwa kemenangan sudah dekat saat dia tertawa keras dengan semangat tinggi. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti karena terus menembus secara eksplosif ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Harus dikatakan bahwa teknik tombak Bai Sheng bahkan lebih tajam dan lebih ganas daripada Bai Shan. Tombak panjang itu seperti kilat. Ketika Xiao Yan merasakan rasa sakit menusuk samar yang muncul dari dadanya, petir berwarna perak muncul dari bawah kakinya. Tubuhnya sedikit gemetar dan bayangan yang sangat samar tetap ada di tempat. Tubuhnya, sebaliknya, muncul lebih dari 10 meter dari tempat aslinya. Tombak panjang menembus bayangan dengan cara seperti kilat. Itu diaduk sedikit dan dipukul sampai berubah menjadi ketiadaan. Bai Sheng mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jaraknya lebih dari 10 meter. Apakah kamu masih tidak akan mengaku kalah? Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya dapat menunjukkan beberapa. Kalau tidak, pisau dan tombak tidak memiliki mata. Jangan menyalahkan senior ini karena kejam jika saya akan memotong atau mematahkan lengan atau kaki Anda nanti. Akademi dalam tidak melarang seseorang untuk menggunakan jurus mematikan di tempat seperti arena pertarungan. Dalam keadaan normal, bagaimanapun, kebanyakan orang akan menahan sedikit kecuali hubungan antara kedua belah pihak sangat buruk. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini adalah akademi dan bukan arena pertarungan berdarah sejati. Xiao Yan mengabaikan Bai Cheng yang bangga. Dia secara acak melirik penguasa berat di luar arena sebelum sedikit mengguncang tubuhnya, merasakan banjir Douqi yang kuat. Itu tiba-tiba mulai mengalir pada saat ini hanya setelah itu lepas dari tekanan penguasa Xuan berat. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan menatap mata dingin es yang gelap dan serius milik Bai Sheng. Dia tertawa pelan, tapi tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Cahaya perak sekali lagi muncul di kakinya. Dia segera melangkah dengan lembut dan tubuhnya seperti hantu karena tiba-tiba muncul di samping Bai Sheng. Tinjunya ditutupi oleh Douqi berwarna hijau panas membawa angin panas dan ketajaman saat itu dengan keras menghantam kepala Bai Sheng. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini menyebabkan mata Bai Sheng menyusut tiba-tiba. Kepalanya bersandar ke belakang sebagai tindakan refleksif, dan tinju yang membawa angin panas ditarik ke wajahnya, menyebabkannya merasakan sakit panas yang membara. Orang ini, kenapa kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi? Bayangan hitam yang melintas di depan matanya menyebabkan gelombang mengejutkan yang mengerikan muncul di hati Bai Sheng saat dia memarahi dengan cara bingung dan jengkel. Tidak mengerti Xiao Yan, Bai Sheng secara alami tidak tahu bahwa ketika Xiao Yan terlepas dari penguasa Xuan berat, kekuatan bertarungnya akan benar-benar dilepaskan.
Bagi orang lain, kehilangan senjata mereka mungkin merupakan pukulan yang fatal, tapi bagi Xiao Yan, itu setara dengan membantu menghilangkan semacam pengekangan darinya. Xiao Yan yang memegang penguasa Xuan berat tidak menakutkan. Xiao Yan yang tidak bersenjata dan tangan kosong adalah mesin pertarungan sejati. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.